dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, muqawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan li ulil qulubi wal absar, wa izzatan li ulil nuha wal i'tibar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه القادة الأبرار والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, jamaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Simpang Timun, Kampa, yang saya muliakan, yang saya hormati, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Dengan bismillah dan mengucapkan alhamdulillah, kita kembali menyambung kaji ini, Ushulul Iman fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Mudah-mudahan syukur kita diterima sehingga kita pun sentiasa mendapatkan tambahan nikmat yang membuat kita sentiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari serta adik-adik dan anak-anak santri Ma'had Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, selawat dan salam pula tak boleh kita lupa untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepadanya sama dengan kita berdoa ampunan dan rahmat untuk kita, dan itu dikabulkan Allah sebanyak 10 kali pula. Oleh itu berbanyaklah salawat dan salam kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang beruntung menjadi pengikutnya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, melanjutkan kaji. Nah, adik-adik, ada yang tahu sampai di mana batas kaji kita kemarin? Yang tahu tunjuk tangan. Ayo. Nah, sampai di mana? Kalau tak tahu, adik tahu, tanya ya lah. Tahu?
Nengok catatan pun tak tahu macam mana. Hah? Tak ada yang tahu. Baik. Nanti tak diulang. Saya tahu. Nah, kalau saya tahu. Yaitu sampai pada memetik buah dan hasil. Kemarin kan stop di situ kan. Insya Allah 2 pekan atau 3 pekan ke depan kita sambung. Biasanya kalau nunggu buah itu semangat kan itu masih enggak. Jadi alhamdulillah sekarang kita semangatlah memetik buah dan hasil daripada iman kepada al-kutub, kitab-kitab. Berkata para penulis rahimahullah wa hafizal baqi minhum, thamaratul imani bil kitab. Thamaratul iman bil kitab. Nah, berkata mereka, walil imani bil kutubi al-atharul azima alal mu'min. Beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan punya pengaruh-pengaruh besar bagi pribadi mukmin. Sangat besar pengaruhnya bagi orang beriman. Minha aw fa min zalik, di antaranya adalah satu, syukrullah ta'ala, membuat kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala ala lutfihi bi khalqihi, karena kasih sayangnya kepada makhluknya, wa inayatihi bihim, dan perhatiannya kepada mereka. Ya, lutfullah, kelembutan Allah pada kita, yaitu kasih sayangnya kepada kita, diturunkannya kitab-kitab. Naam, haitsu anzala ilaihimul kitab awil kutub, di mana Allah turunkan kepada makhluk-makhluk ini kitab-kitab al-mutadamminata, yang isinya irsyaduhum lima fihi khairuhum, yang isinya petunjuk bagi mereka untuk segala kebaikan, untuk yang baik. Kita alhamdulillah suka yang baik-baik enggak? Hah? Manusia suka selamat, manusia suka yang enak, suka jalan yang senang, suka yang lurus, suka masuk surga. Iya. Nah, Allah turunkan kitab-kitab itu, isinya membimbing kita ke seluruh jalan yang baik itu. Wa salahuhum, dan kesalehan mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Kita di kehidupan ini bahagia kita dua, dunia dan atau akhirat. Dunia dan atau akhirat. Mungkin dua-duanya kita bahagia. Di dunia Allah berikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia. Dan rahmat itu, nikmat itu kita gunakan untuk apa? Untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Di mana kita tahu jalannya? Di mana kita tahu jalan bahagia di akhirat itu? Hah? Buat jalan sendiri? Di mana? Dalam kitab-kitab yang Allah turunkan. Dalam kitab-kitab yang Allah turunkan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, al-kutub al-munazzala, kitab Allah turunkan, membuat umat manusia itu bersatu dan berpadu, bisa merekat, dekat dan akrab. Apa sebab? Karena pedomannya sama. Pedomannya sama.
Andainya Allah lepas kita, terserahlah menurut kalian masing-masing. Terbayang tuh gimana caranya kita bersatu? Tidak mungkin. Menyatukan dua pikiran saja, emak dan ayah, sering berbenturan, sah? Kan ya? Sang menantun apa makan siang malam ko? Berbeza tak? Berbeza. Sang naknya lotek, sang naknya gado-gado. Pada lotek do gado sama sih. Kan samanya? Nama beza. Sang nak es doger, sang nak es teler, sang nak es teba. Isi itu juga. Nama beza, tapi bantah tau gini. Itu nama. Ada beza, sendak sama beza. Semaninya sodo, haju sodo. Ada cemara dalam, kaya geragar. Ada hati dalam, kaya ada cindu, ada mana nan hitam-hitam tu? Jelly. Cincau. Nah, Masya Allah. Besok kan kau buat doyan, kita tidak buat doyan. Alhamdulillah. Tapi Allah SWT turunkan kitab-kitabnya supaya kalian tidak berselisih paham. Jangan sampai ya dalam beragama ini toge de agama tu kodok bantahnya. Kan itu salah. Toge de agama kodok bantah. Di dunia tak bantah mana? Di agama apa? Bantah. Di apa dia bantah? Dek tak baikkan. Dek baikkan. Tak baikkan atau dalam kitab. Wa ma atakumur rasul wa khuzu. Yang dibawa oleh rasul itu ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang beliau larang tinggalkan. Sah? Nah, sekarang kita lihat apa yang dibawanya. Apa yang beliau bawa? Akidah misalnya. Apa yang disebutkannya tentang akidah? Kalau belajar tentang iman pada Allah, sendako kan ya? Allah punya sifat-sifat. Disabuninya Allah candeko, ke sifatnya. Sah? Dalam Al-Quran. Kalau wa ikuin itu babantah bila bantah? Ketika mencari di luar Al-Kutub. Di luar Al-Kitab, Al-Quran. Kan ya? Makanya sahabat Nabi SAW dari awalnya sebelum Nabi datang bermusuhan, tapi dengan Al-Quran hati mereka bersatu dan berpadu. Sama langkahnya. Makanya mereka ketika membaca ayat-ayat tentang akidah, ayat-ayat tentang ibadah, mereka tidak ada bermusuhan. Walaupun berbeda penafsiran. Apa sebab? Tadilah. Inilah Alkitab yang siapa bertegang teguh kepadanya tidak akan tersesat jalan. Menon lewat sosik atau tidak sosik? Masih tidak sosik deh. Makanya akhirnya seorang yang yang beriman, tapi syarat orang beriman merasa bersyukur dengan adanya kitab-kitab yang Allah turunkan. Sebab jen kan tak turun leh. Lalamunya turun segene. Iya tak? Lalamu masa turun. Lah mulai banyak nan. Lah mulai banyak nan. Nan bimbang, nan ragu, nan nyimpang. Iya kan? Kan iya? Contoh awak kini. Contoh awak kini. Mana bersatu awak kini atau sahabat dulu? Sahabat dulu. Apa sebab? Ilmu mereka dua-duanya. Al-Quran, Sunnah. Dan apapun berdasar pada keduanya. Kalau kita tidak. Lama boleh ilmu tang di India sekene. Baca pun dalam aliran-aliran. Aliran misalnya aliran tasawuf, tarekat dan sebagainya. Bambioklah saya tentang di Maroko kan. Nah, wala aliran ta dan sebagainya.
Lambiaknya sekenek dari Turki misalnya, aliran-aliran. Cuma kalau bos hodo tentang di Madinah dulu, maksudnya tidak Madinah kini, saya paham loh kan. Kemudian tentang tempat Madinah maksudnya yang dulu dibuat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu diwariskan olehnya, diwariskan olehnya kepada para sahabat. Apa yang diwariskan olehnya? Al-Quran dan Sunnah. Pegang itu dua-duanya, insya Allah umat akan bersatu padu. Tapi setelah masuk berbagai pemahaman yang tidak dikenal di awal zaman Nabi alaihi salatu wassalam diutus, maka ikolah kejadian. Ikonon kejadian. Allah musta'an. Oleh sebab itu, buah pertama adalah syukur kita kepada Allah atas diturunkannya Al-Quran ini bagi umat Islam dan kitab-kitab lain secara umum. Wabdan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang disebutkan oleh masyayikh kita, zuhuru hikmatillahi taala. Terlihat hikmahnya Allah tabaraka wa taala. Haitsu syara'a fi hadhil kutub likulli ummatin ma yunasibuha. Di mana Allah syariatkan di setiap kitab itu syariat yang sesuai dan relevan dengan masa itu. Jadi Allah dalam kitab-kitab itu memperlihatkan hikmahnya yang sesuai dengan syariat masa itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan Allah Al-Alimul Hakim, Maha mengetahui dan Maha hikmah segala sesuatu. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dialah yang mengetahui haitsu yaj'alu risalata, di mana risalah ini dia tempatkan. Na'asyurul kiram dirahmati Allah. Wa kana khatamul kutubil Qur'anil azim. Dan kitab penutup adalah Al-Quran Al-Azim. Munasiban, relevan li jami'il khalqi, bagi semua makhluk. Fi kulli asrin wa misrin, dalam setiap masa dan di setiap tempat. Ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Nah, subhanallah, carilah di dunia ini buku undang-undang dan peraturan dan perundang-undangan yang bisa diterapkan di semua tempat selain Al-Quran. Tidak ada ketemukan. Tapi Al-Quran bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat manusia, umat manusia, dimanapun mereka berada. Bahkan bukan hanya orang Islam, orang non-Muslim pun bisa diatur dengan sistematis dan sangat baik di seluruh dunia. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, di saat Al-Quran tidak lagi menjadi kitab tertinggi di dunia, maka umat Islam tidak merasakan kenyamanan hidup di dunia. Bahkan non-Muslim pun mereka sendiri juga tidak merasa nyaman. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nampak hikmah Allah Subhanahu wa taala di mana kitab-kitab tersebut berisi syariat yang relevan. Dan datang Al-Quranul Karim sesuai untuk semua masa dan tempat. Maka siapa yang menerapkannya, siapa yang mengikutinya, Allah janji, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa,
akan kami bukakan, pasti kami bukakan bagi mereka keberkahan yang turun dari atas dan yang tumbuh dari bawah. Masyaallah. Kalau di zaman Nabi tentu lihat sendiri. Dulu orang-orang Quraisy dan orang-orang Ansar, Muhajirin dan Ansar, mereka kan mengalami langsung pelaku sejarah. Ya, pelaku sejarah. Mereka mengalami langsung di saat mereka dulu tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Miskin-miskin, suka berperang, bermusuhan. Tidak ada persatuan. Jangankan persatuan seluruh umat manusia, seluruh orang-orang Arab, satu kabilah saja susah disatukan oleh mereka. Allah ingatkan, wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah oleh kalian nikmat yang Allah berikan kepadamu di saat dulu kalian saling bermusuhan. Lalu Allah pertautkan hati kalian, sehingga kalian dengan nikmat Allah itu menjadi bersaudara. Dari dulu tidak boleh dicolek aja barangnya keluar pedang. Sekarang tidak. Barang yang sudah rezekinya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudaranya sekalipun mereka dalam kesulitan yang nyata. Ini nikmat. Ma'asyarul kiram. Akhirnya Allah berkahi rezeki mereka sehingga mereka merasa aman, tenang, kenyang. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang Ansar pasca perang Hunain, di mana Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, tapi pimpinan-pimpinan kabilah, diberi oleh Nabi SAW dari rampasan perang harta yang banyak. Misalnya Aqra' bin Habis diberikan sekian ratus misalnya, atau 100 ekor sapi, ini 300 ekor kambing, dan seterusnya. Orang-orang Ansar menengok itu, Nabi udah mulai ini cenderung ke kampungnya, gitu kan? Udah mulai, kan Fathu Makkah sudah baru saja baru selesai dibuka, dimerdekakan dari orang-orang kafir, dari orang musyrik. Lalu pergi perang Hunain. Ini pula yang terjadi. Orang baru masuk Islam dapat bagian banyak. Kita belum tentu dapat. Sebagai manusia biasa, ikhwan. Awaklah ya, bekerja di awal. Tiba-tiba mau masuk pegawai bau. Inyo lo babai banyak. Awal antum mau ilhadu Allah. Dan betul pula mereka dari kabilah-kabilah yang bersaudara dengan suku Quraisy, sekutu-sekutu Quraisy di masa jahiliyah, dari Hawazin, dari Thaqif, dari Al-Kalb dan sebagainya. Tentu ada perasaan dari mereka. Lalu sampai berita itu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kumpulkan mereka. Oh, sekarang tidak boleh kumpul kecuali orang Ansar saja. Karena yang bermasalah adalah, yang merasa sedih adalah orang Ansar. Makanya Nabi kumpulkan, absen semuanya, sudah hadir sudah. Ada selain Ansar di sini? Enggak ada. Semua orang Ansar, iya. Lalu Nabi ingatkan. Nah ini baru. Ya ma'syarul Ansar. Laulal hijrah lakuntum ra'an minal Ansar. Kalau bukan karena hijrah, saya sebenarnya orang Ansar. Sebab ibunya dari Bani Najjar.
Nah, kemudian datuknya dulu si Abdul Muthalib, ibunya juga orang Madinah, Bani Najjar. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengar baik-baik. Lau salakan nasu wadiyan la salaktu wadiyal ansar. Lau salakan nasu wadiyan wa salak ansar wadiyan atau syi'ban, andainya orang-orang melewati satu lembah, orang Ansar ikut lembah yang lain jalannya, saya akan ikut lembah yang dilalui oleh orang Ansar. Lalu Nabi SAW melanjutkan, ya ma'syarul Ansar, alam takunu alam takunu dhallina fahadakumullahu bi. Bukankah kalian dulu tersesat lalu Allah beri hidayah denganku? Qalu bala, benar ya Rasulullah. Alam takunu a'daan fa'allafa Allahu bainakum bih. Bukankah dulu kalian saling bermusuhan lalu Allah persatukan kalian dengan aku? Mereka katakan benar. Alam takunu alatan fa'agnakumullahu bih. Bukankah kalian dulu miskin-miskin lalu Allah kayakan denganku? Ya. Semuanya mereka akui. Betul. Dulu mereka kesulitan untuk berusaha karena perang terus diadu-adu oleh Yahudi. Sekarang dengan Nabi mereka bisa fokus berusaha. Kaum muslimin. Akhirnya mereka pun menyadari. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Alaysa yasurrukum ayarji'an nasu bil amwali wal an'ami wa tarji'una antum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian tidak suka orang-orang itu balik bawa binatang-binatang ternak, bawa barang-barang rampasan perang, sedangkan kalian balik ke Madinah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu menangis mereka seperti anak kecil menangis. Bayangkan. Pernah nengok anak kenek menangisnya? Hah? Kalau kadang menangis kan tahan-tahan, so itu lope, menangis mereka jadi-jadinya. Mereka ternyata sudah salah paham. Enggak akibat godaan dunia. Mereka manusia memang akan masuk godaan. Tapi ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bila kita ada godaan untuk menyimpang, ingat kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada sunnahnya, maka akan hilang gangguan-gangguan syaitan itu dari kita. Ma'asyiral kiram. Nah suatu Coba bunyi alarm tadi. Enggak oh. Kalau salah dong kan? Honda. Awal apa nak ini kono-kono alarm. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita bersyukur dengan atau apa namanya nampak hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat dalam setiap Al-Qur'an, dalam setiap kitab yang diturunkannya, khususnya Al-Qur'anul Karim. Yang seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ma nazalat bihadil ummati nazilatun illa wa fi kitabillah wa fi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabilul huda fiha. Tidak satu pun masalah kontemporer yang turun kepada umat ini kecuali dalam kitabullah dan dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada jalan petunjuknya. Ada jalan petunjuknya. Oleh sebab itu, alaikum bi kitabillah, maka selalulah pegang kitabullah ini. Pelajari, pahami, tadabburi, kemudian ikuti.
Khususnya adik-adik, Masya Allah, sejak kecil-kecil sudah biasa dengan Al-Quranul Karim. Kitab ini tidak ada duanya, tidak ada batilnya, semuanya hak. Dan tak ada yang tak sesuai, semuanya sesuai. Walhamdulillah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, sesuai untuk segala tempat dan segala masa. Sesuai untuk segala tempat dan segala masa. Ma'asyur, berapa banyak hikmah-hikmah yang belum tergali di dalam ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Sampai hari ini masih banyak belum terpecahkan rahasianya oleh orang secara ilmiah. Tapi kalau untuk secara amaliyah, akidah, amaliyah, ibadah, alhamdulillah semuanya sudah ini. Tapi hikmah-hikmah yang tak yang masih membuat orang penasaran dan mungkin meneliti, masih banyak hal-hal yang masih banyak digali dari Al-Quranul Karim. Yang ketiga adalah di antara buah dari beriman pada Alkitab. Ini sangat penting sekali. Ini sangat penting. Apa itu? Isbatu sifatil kalami lillahi ta'ala. Yaitu mengakui, menetapkan sifat al-kalam bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa anna kalamahu la yusbihu kalam al-makhluqin. Dan bahwasanya kalamullah, perkataan Allah, tidak sama dengan kalamnya makhluk. Wa ajzul makhluqina anil ityani bimithli kalamihi. Sehingga makhluk manapun di sepanjang masa dan di semua tempat tidak bisa mendatangkan semisal perkataan Allah Tabaraka Ta'ala. Sehingga jadilah Al-Quran ini mukjizat terbesar sepanjang sejarah. Mukjizat terbesar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini luar biasa mukjizat Al-Quran. Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quranul Karim adalah mukjizat terbesar. Nah, ini masalah ya menyimpang daripadanya ahlu al-kalam. Ahlunya sifat kalam tapi menyimpang daripadanya ahlul kalam. Kenapa mereka disebut ahlul kalam? Karena dengan ilmu itu yang mengambil fondasi pemikiran-pemikiran Mu'tazilah, yang Mu'tazilah mengambil fondasi pemikiran itu dari filsafat Yunani, akhirnya mereka mengingkari sifat Allah berbicara. Mereka tidak percaya Allah berbicara. Padahal Al-Quran dan hadis mengatakan dengan tegas dan jelas bahwa Allah berbicara. Apa sebab? Sebab mereka buat kaedah dulu dan beriman pada kaedah dulu sebelum beriman pada Al-Quranul Karim. Akhirnya bila bertentangan antara kaedah yang mereka buat dengan Al-Quran dan hadis walaupun kuat, mereka mendahulukan kaedah yang menyesatkan itu. Akhirnya mereka menolak Allah berbicara. Apa sebab? Sebab dalam ilmu mereka setiap yang berbicara mesti punya rongga, mesti punya pita suara, mesti punya mulut, mesti punya lidah. Kalau bahasa ilmu kalamnya mesti berjisim. Nah, kalau berjisim mesti berubah-ubah. Kalau berubah-ubah namanya
Pada belajar tauhid nampak nah. Kalau namanya berjisim mesti berubah bau-bau. Kalau bau-bau namanya baharu. Lalamun dengan ilmu kalam antutun. Namanya baharu. Kalau baharu berarti bukan khalik. Sana sifat baharu berubah-ubah itu adalah sifat makhluk. Ayat yang sejelas itu, hadis yang sekuat itu tidak cukup untuk meyakinkan akal mereka. Sehingga mereka menolak Allah berbicara. Tapi ahlus sunnah wal jamaah, karena yang mengatakan itu adalah Rabbul Alamin, Allah sendiri. Yang mengatakan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, dan dianggukkan oleh seluruh sahabat tanpa khilaf. Maka umat Islam percaya bahwa Allah berbicara. Adapun keedah-keedah itu tak ada gunanya, karena itu akidah batil. Sebab apa? Tidak semua yang berbicara punya jisim. Angin, semilir angin di tepi pantai. Terus kan? Ada bunyinya? Mana jisimnya? Baik. Ada sifatnya? Ada panas dingin, ada tenang dan kencang, tapi tidak punya jisim. Berarti kaedah setiap sesuatu yang bersuara mesti berjisim, kaedah syaitaniyah. Kalau digunakan dalam masalah akidah, Allah musta'an. Apa di mana tadi? Azan ya? Azan? Baru azan. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT. Jadi dengan
beriman pada Alkitab ini karena di dalam definisi kan disebutkan bahwa kitab ini kalamullah. Sah? Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal yang diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Minhu bada, dari Allah bermulanya, wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepadanya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi beriman pada Alkitab, Al-Quranul Karim, berarti beriman pula bahwa Allah memiliki sifat al-kalam. Di antara yang membuktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar kalamullah adalah bahwa Al-Quranul Karim turun dengan bahasa Arab yang digunakan oleh orang Arab itu sendiri. Kecuali datang dalam bahasa Arab lain, lalu mereka ditantang untuk mendatangkannya. Enggak, ini bukan Arab kami, tapi Arab Melayu. Mana tahu kok Arab Melayu? Enggak. Ini Arab asli. Dan orang Arab dulu, karena mereka tidak pandai membaca dan menulis, maka ilmu bayannya, berbicaranya yang menonjol. Makanya mereka ahli syair, ahli berkhutbah, ahli berretorika, menggunakan bahasa. Tapi dengan kemampuan yang mereka miliki itu, ternyata tidak membuat mereka mampu mendatangkan satu ayat saja. Satu ayat. Maka ini menjadi bukti bahwa betul-betul ini kalamullah, perkataan Allah yang merupakan sifatnya. Sebagaimana sifat Allah tak disamakan dengan sifat makhluk, demikian pula perkataan Allah tak bisa disamakan dengan perkataan makhluk. Maka sampai hari ini, ya, berapa banyak pakar-pakar bahasa dan sastra Arab sejak zaman jahiliyah sampai hari ini, alhamdulillah tidak bisa membawa, tidak bisa mendatangkan bahan ayat-ayat yang serupa dengan Al-Quran. Ada yang coba, silakanlah. Awak pasti Arab Melayu, Arab Melayu. Kalau awak kadang baca bahasa Arab ya, minta terjemang lawan Arab tu kayak awak, apunya ustaz tu tadi dunia. Iya. Ini bahasa Arabnya. Kalau di i'rab nahu sarab tapeknya fi'il, fa'il, maf'ul bihi, itu kan. Tapi Arab enggak ngerti. Apa sebab? Arabnya Arab Melayu. Nah, aduh. Baik suwe, gini-gini orang awak kan dari pondok kan, kirim ke orang Arab. Ini dulu kodon murajaah suwe-suwe yang datang dari berbagai daerah ke komplek percetakan Raja Fahad di Madinah. Kalau ada suwe masuk Indonesia, dia bodoh deh orang tu. Jadi ini bahasa Arabnya, tapi tanyong juga awak deh. Tanyong juga awak. Artiku apa bukan suwe dah sebenarnya. Apa sebab? Kalau secara i'rab, qawaid, bahasa Arab, kata bahasa, topik. Cuman orang Arab enggak paham. Sama aja juga awak bahasa Inggris. Awak bahasa Inggris, lebat bono so ya sih. Nilai lah 99 kan. Tapi pas boso juga Inggris tu, kodok minta ulang dia. Akhirnya saja itu malu aja bahasa Inggris lah. Dia minta ulang tahu juga. Lepas ya lo kan. Awak lah hebatnya awak. Kosan di antara orang tak pandai awak nampak paling penting. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi perkataan Al-Quran itu adalah kalamullah karena tidak bisa ditiru. Sedangkan hadis perkataan siapa?
Perkataan hadis, perkataan siapa? Rasulullah SAW. Atau perkataan sahabat yang melihat perbuatan Nabi SAW. Yang hadis itu adalah perkataan makhluk. Maka bisa tidak ditiru? Bisa ditiru Bisa. Makanya tidak sakit ini kumpulan hadis palsu. Apa sebabnya? Perkataan Nabi awak, Nabi makhluk, bisa diciplak de uang lain. Tahu ciplaknya? Dituwe de uang. Makanya ada kumpulan hadis-hadis palsu. Tapi alhamdulillah untuk Al-Quran tidak ada kumpulan ayat-ayat palsu. Tidak perlu lebih dong, maksudnya kan palsu, tidak perlu dicatat juga. Tidak pernah ada non lulus dong. Dulu Musailam al-Kadzab ngaku jadi nabi kan, ngaku dia dapat wahyu. Dicoba buat satu surat, nama surat Dibda, surat kata. Ad-Dibda. Wa ma adraka mad-Dibda. Tu ada sahabat dia pengikut inyo nak percaya. Ikut apa je. Pengikut inyo je nak percaya. Ya, kata. Tahukah kamu apa itu kata? Ya nuaikan al-qari'ah al-qari'ah tu sana tu. Tapi al-qari'ah al-qari'ah ada isi kan. Kalau kata, tahukah kamu apa kata? Macam doaan dia nak. Jadi dia cuba nuai ayat dia. Dia langgalang dia nak buang. Nah, jangan cuba lagi ni kena doto tapi jangan cuba memalsukan ayat. Jadi nabi palsu tak apa raja kami dukungnya. Tapi kalau memalsukan ayat kena langgalang aduh. Ya sebab kalau doa cak kami langgalang dulu. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Ini bukti nyata bahwasanya Al-Quran perkataan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sebagaimana kita menghormati perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau perkataan petinggi, maka kita akan harus lebih menghormati perkataan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tertulis dalam mushaf-mushaf kita. Makanya kita mushaf itu tidak boleh kita letakkan di tempat-tempat yang terhina. Maka selalu letakkan di tempat yang terhormat. Sampai guru kami menceritakan Syekh Muhammad bin Ahmad Mukhtar Syinqiti waktu masih kecil dulu. Mushaf itu, ini kan mereka waktu pergi ke masjid itu kadang Masjid Nabawi kan pakai sajadah nih. Dan kalau dimasukkan ke dalam ini, digulung ke dalam, itu dimarahin sama ayahnya. Pokoknya mushaf harus selalu di atas. Tidak boleh digulung dalam sajadah. Walaupun tidak sampai haram misalnya, tapi begitulah mereka menghormati Al-Quranul Karim. Jangan sampai meletakkan sesuatu di atas mushaf. Kadang batanglah pinggan nasi ke dalam di atas Al-Quran. Kamu basuh kodok banyak basuh dan ya di mana-mana. Mau beberapa hari yang lalu di sebuah masjid kado lotang di atas Quran. Bagi orang tidak biasa. Tidak. Kita harus menjaga. Apapun tidak boleh di atas Al-Quranul Karim. Itu jauh oleh buruan. Tu mau apa tingkek sih? Tak lotang di atas tadi. Tidak itu muka siru. Kemudian abang motor tu mana tadi atok lotang apa? Bebas saja lah. Bukan itu maksudnya. Ya. Itu bisa dipahami itu kan. Sama juga ketika tagang dia solat menghadap kuburannya. Mana ada musajid tidak ada kuburan depannya. Cailah nyolang ke Ka'bah dan musajid yang tidak ada kuburan di depan itu nongko. Nah. Ini Nabi tidak abid dia dah lutur maksudnya tu nawa. Tak abid Nabi maksud di mana lah kini menghadap mesti ada kuburan di depan. Tapi yang maksud Nabi itu adalah kuburan yang nyata depan awak. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Tapi kalau nak nangkau dah habis aja. Jawab tekanannya tu nak kalau nak nangkau kan dah habis jawabnya. Kan ya? Oh nak main kajai.
Kono motong doanya. Nah, lapun nek main dak kono nya. Kan ya? Gak selesai ke bangnya nah. Sampai tahu pulangnya nya. Itu selesai kan? Kan ya? Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, barangkali yang juga perlu ini kan kita tidak disebutkan oleh penulis, banyak hikmah sebenarnya dari beriman pada Alkitab. Tuan-tuan, Al-Quranul Karim sepakat seluruh aliran dalam Islam bahwa Al-Quran itu diturunkan. Kan ya? Makanya di mana nama nuzul Quran. Berarti kalau nuzul artinya apa? Turun. Kalau tuntang di mana? Tang di hati. Iya enggak? Tuntang di mana? Tang di hati. Kalau tang di hati, nya siapa nuwun? Siapa nuwunnya? Ya saya. Turun dari siapa Al-Quran? Kan kalamullah tadi. Turun tang di hati. Berarti Allah di hati. Saja oleh itu. Tetapi masuk keedah ilmu kalam tadi hilang Allah di hati. Bahkan seperti kata Ibnu Qayyim, labiyud wa dalil dalam Al-Quran dan hadis menunjukkan Allah di hati. Tapi subhanallah, gara-gara ilmu kalam kabu gambar sodo. Ya, ndak ada ayat dan hadis lu gunora. Sebab apa? Allah kala dek kaedah Allah mesti dibersihkan dari 6 jihad. Dari 6 arah. Ndak di hati, ndak di bawah. Ndak di depan, ndak di belakang. Ndak di kanan, ndak di kiri. Nawa. Ndak tahu. Ndak tahu. Nawa bang. Dia tindak, bawah tidak. Sah? Depan indah, belakang indah. Kanan indah, kiri ndak jua. Tu apa dia? Ndak nah? Makanya keedah itu kaum muslimin jangan lebih kuat lah pada dalil. Jangan pada kuat lah pada akal sehat. Kan tu nama batulin situ dengan peringatan nuzul Quran akan meningkatkan iman dan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Sudah itu ceritanya dulu ya. Ya kan ceritanya dulu ya. Wasa Allah SWT menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Tanya jemaah, berarti Quran turun je ya? Iya. Turun tang mana ya? Tang di hati. Siapa nurun? Allah. Berarti dia berarti Allah Ta'ala. Oh tu tak boleh. Apa suruh tak boleh? Inyo nurun. Nah nama turun tang di hati. Berarti inyo di mana? Di hati. Dah tak boleh. Apa sebab? Allah mesti disucikan dari 6 arah. Apa dalil? Kaedah Yunani kuno. Kaedah Yunani kuno yang diadopsi menjadi filsafat Islami. Dimodifikasi lagi menjadi kaedah ilmu kalam. Nah, walaupun ada yang nanti, enggak, filsafat dengan ilmu kalam beda. Iya aja. Bezo itu bahan baku, itu bahan jadi. Pahamnya aja. Ya, ambil wasi deh. Wasi itu bisa buat trellis, bisa buat pagar, bisa buat jembatan, bisa buat apa? Jalurnya. Dan jadi kau ikut produk, dan bahan sama. Jadi ambil bahan dari filsafat Yunani menjadi filsafat Islami atau buka akidah menjadi ilmu kalam. Nah, namanya ilmu kalam. Nah, sebab apa? Yang terang jadi kalam.
Pas lo peringatan Isra Mi'raj. Kan ya? Mana Nabi? Kata, ngapo kata? Hah? Menemui Allah. Baik. Apa dia buat dia? Salat. Bapa pertama mau puluh. Sudah itu turunnya dicegat dia Nabi Musa. Kan turun tu. Sudah itu Musa naik liaknya kan minta keringan ke Allah Taala naik liak. Turun bapa tinggal lah sampai puluh. Dak isara naik liak. Turun, naik, turun. Sudah itu di mana Allah? Oh, tak boleh dah berkentangan dengan kaedah. Hebat lo kaedah tu bodoh dah. Dalillah. Itu yang masalah. Tak pernah ada kaedah tu zaman sahabat dahulu bodoh. Dah dalil. Onlinenya tapi tak sabun dia nak duduk. Apa tentu dia kalian tak pasal sabun. Tentu lah mati uang tapi tak kena sabun. Apa sebab contoh nau sarap jualnya, nau sarap kan tak ada kaedah tu dalam nau tapi mereka memakai kaedah. Ionya bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan fa'il marfu' tak pernah dimansub dia nak duduk. Iko apa coret tuan bukti kata. Jalan. Jadi ada bangko nahu sarap tu memang dibuktikan, tajwid dibuktikan. Sah? Memang itu bocor dek orang Arab tu. Faham? Tapi kalau membuktikan kaedah Allah ndak di hati. Bapa cara bukti? Ada SPD kakeknya kok. Hah? Kalau ada SPD dah nak pilot dah. Pasti mahir. Ndak SPD internasional lah interakhirat tu kan. Nah, tinggi pun. Deh, salah sabui lah. Salah sabui mana. Ndak boleh kias-kias yang diturunnya Ustaz. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi gara-gara kaedah yang tak tentu dari mananya, kaedah akal orang, ijtihad orang, lalu mengalahkan bukti, fakta, dalil yang jelas dan tegas. Taklah saci ada banyak. Taklah saci banyak. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan kita tetap dengan keimanan yang sahih, yang tidak bertentangan antara dalil akli dengan naqli. Dalil akli secara akal sehat, yang namanya penguasa itu selalu di hati. Iya enggak? Kan di hati. Enggak sih? Woi, non berpuasa di mana biasa buat istana? Hah? Kan dia hati? Iya tak? Duduk di mana biasa? Kan dia hati? Iya. Lalu mana biasa? Dia hati. Itu makhluk kan? Memang secara logika yang berkuasa itu selalu di atas. Nah. Kalau di hati batampek le, itu dia jadi salah faham tu. Sebab kalau di hati mesti batampek, siapa tu? Makhluk. Kalau di hati mesti tampek, pasti bayangannya mah. Nya terbayang tadi dia, terbayang dia makhluk duduk. Macam itu terbayang. Kalau terbayang berarti itu salah bayang tu. Penghayal. Penghayal. Dan Allah laisa kamitslihi syai'un. Di atasnya Allah tidak sama dengan di atasnya makhluk. Selesai. Itu yang dulu diriwayatkan oleh para sahabat kepada tabi'in, dan itu yang kalau tabi'in pada generasi setelahnya, dan itu yang sampai riwayatnya dalam kitab-kitab ahli hadis. Apa sebab ahli hadis? Karena mereka yang menyuguhkan hidangan itu pada kita. Sedangkan ahli kalam jarang memakai hadis, jarang memakai sunnah. Cuman diambil nama dia ahlu sunnah. Waktu yang sunnah tak pakai dia lah. Apa sebab? Kau sunnah kau ahad kau tak mutawatir. Wak ben mutawatir tak je pakai dia. Apa sebab? Tak sesuai je pikiran. Kalau tak takwil berarti ditafwidnya. Tu apa tu kalau nak dia? Nan tak mutawatir minta mutawatir. Wak ben mutawatir haruslah sesuai je pikiran. Tak sesuai? Ditolak. Kalau tak ditafsirkan yang makna lain, atau berarti di seorangnya lah kalau tak alahnya, tak tentu dakwahnya.
Iya pula dia tu kenapa tu Nabi 23 tahun berdakwah jalan bang tak sampai jauh. Tak jalan dia Nabi jalan dah. Tak jalan dah kan? Kan sama nuduh Nabi tak menjelaskan. Padahal tuan-tuan yang tidak mengambil penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa kita pahami dan bisa kita ikuti. Baik, kesimpulannya bahwa buah dari beriman pada Alkitab itu sangat-sangat bagus, sangat benda, sangat sangat besar, yaitu bersyukur kita pada Allah atas nikmat ini karena diberikan buku petunjuk. Yang kedua, nampak hikmah Allah Subhanahu wa taala karena kitab ini sesuai untuk sepanjang masa dan setiap tempat. Yang ketiga, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah karena tidak bisa ditiru oleh orang. Yang keempat, bahwa Al-Quran diturunkan, berarti yang menurunkannya di atas sesuai dengan dalil akli dan nakli. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya tidak ada yang perlu dipertanyakan. Kau tengok jam cendah lah paham je. Ya. Anggap paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Berkaitan dengan ini kok? Nah, baik, silakan. Hah? Ya. Hah? Baik. Baik. Jazakallahu khairan. Mana yang lebih afdal, tadabbur atau menghafal? Iko agu atau dia namentes? Tidak ada syaknya. Semua kita sepakat bahwa manhajnya as-sahabah, mereka tidak menambah pelajaran sebelum berpaham dan mengamalkan. Kunna nata'allamu 10 ayatin la natajawazuhunna hatta nata'allama minha al-ilma wal amal. Kami mempelajari 10 ayat, tidak kami lampaui sampai paham ilmunya dan dapat kami amalkan. Makanya tidak ada khilaf di antara ulama. Seperti kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, bahwa qiraatul Qur'ani bitadabburi khairun min qiraatihi bila tadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur lebih afdal dari membaca khatam Al-Quran tanpa tadabbur. Apa sebab? Dengan tadabbur itu 1 tambah ilmu, 2 tambah amal. Jelas? Sedangkan membaca saja atau menghafal saja itu hanya ibaratnya bejana saja tanpa memahami. Padahal Al-Quran itu lidabbaru ayatihi, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Yang kedua, menghafal tidak wajib. Berapa banyak ulama misalnya, atau bukan ulama lah, orang-orang umum, tetapi mereka mengamalkan. Padahal kalau tanya dalil mereka tidak hafal. Itu tidak aib. Ya, tidak aib. Nah sekarang permasalahannya kan banyak sekarang pertanyaan timbul, boleh tidak menghafal dulu baru mentadaburi? Kan itu? Saya katakan boleh. Boleh. Bahwasanya menghafal Al-Quran khususnya di umur yang masih belia seperti ini, sebab menghafal di waktu kecil ibarat mengukir di atas air.
Abdullah jago di atas batu. Tapi kalau menghafal setelah besar, ibarat mengukir di atas air. Lalu sudah nyelilak. Makanya bagi anak-anak yang belum balik, seperti disebutkan oleh para ulama ulumul Quran, bahwasanya mereka difokuskan menghafal dulu. Nanti setelah mereka hafal, maka mereka mulai mentadaburi dan memahami. Kini cuma masalah awak nolak kadang-kadang apa cara? Nala balik berakal kok. Apa sebab? Kita lebih dituntut mengamalkan daripada dituntut menghafalkan. Pahamnya enggak? Kita yang sudah balik ini lebih dituntut mengamalkan daripada dituntut menghafalkan. Cuman fadilat menghafalkan tidak dipungkiri. Orang yang dalam hatinya ada Al-Quran dengan yang tidak ada sama sekali, seperti orang hidup dan orang mati. Kan ya? Itu tidak ada fadilat doh, lain. Cuman mana yang lebih diutamakan? Menghafal, memahami bagi kita diutamakan. Nah, cuman nyalang bilo tu ustaznya. Sampai paham. Paham tu tak jadi antum jadi mufti dah, jangan salah paham tu lah. Kalau untuk jadi mufti beda dengan orang yang paham untuk diamalkan. Pahamnya tak? Kalau jadi mufti nanti ditanya hukum itu, hukum itan. Nanti tidak bisa sebantau dulu Syekh. Ya sebantau dulu. Tapi kalau yang untuk mengamalkan, antum bisa makna taraj ma'aninya. Ya. Apa contoh ayat misalnya antum tanyakan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Hai orang beriman diwajibkan kepadamu qisas fil qatlah, pembunuhan. La bisa dilaksanakan? La bisa dilaksanakan? Karena lu lewat dulu. Lewatkan dulu. Kecuali antum punya cita-cita di masa depan jadi mufti atau jadi qadhi. Itu harus detail antum pelajari. Mandatan tusuk, misalnya di negara awak, pemimpin kita menginginkan Al-Quran diterapkan hukumnya, karena sudah terbukti. Negara yang melaksanakan Al-Quran dan hadis, mereka paling aman di dunia. Tidak bisa dipungkiri, itu datanya data valid, bukan ini. Adapun yang mengatakan nanti seperti ini dan itu fitnah semua mereka. Mereka sebenarnya menyaksikan keamanan itu, tapi mereka memang kirinya. Jelas ya? Jalurnya. Jadi anak-anak kan suruhnya hafal dulu. Awak mengamalkan dan memahami. Tadabburi. Ya, tapi tadabbur tadi anak katakan kalau target mengamalkan itu bisa tidak lama. Tapi kalau antum nak jadi qadhi nanti di mahkamah syar'i, itu dah sesuatu dulu lah. Kuliah awak dulu. Ya, S1, S2, S3. Itu pun tak cukup lah. Harus belajar dengan masyayikh yang lain-lain di majelis-majelis. Ya, apalagi kuliah kini kan banyak sistem kebut sama malam. Makanya tidak cukup hanya di bangku kuliah. Oke, saya katakan. Makanya majelis-majelis ilmu kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan hidup. Ya, kalau di tempat-tempat negara-negara juga ada kajian-kajian di masjid. Cuman syaitan-syaitan banyak yang bekerja. Ya, di sebagian tempat kadang-kadang kajian itu dilarang. Apa sebab? Kalau ilmu menebar, maka berkurang kesempatan buat dosa. Hanya pendosa kan masih banyak, masih dominan pada yang tak. Mana banyak orang suka buat dosa atau yang tak nak buat dosa? Saya. Mana lebih banyak orang suka buat dosa atau tak nak buat dosa? Suka buat dosa. Jadi potong alun ngaji tak tentu dakwanya. Kila ngaji tak faham. Potong alun wak ngaji leh di situ manu masuk tak tentu ada mosong awak belagu malam hari tak boleh. Kini lah tentu payah hidup jadi dirinya. Kan ya? Dan lu ngaji situ tak tentu masuk ikon tak boleh orang. Kini kan juga jadi deh.
Dahulu tak tentu masang. Zakat tu mesti dibayar tiap tahun. Kalau sampai nisab sampai 1 hol. Nolah sakat di semua duit bayunya. Banyak sodo tak boleh, sodo haram, sodo bid'ah jadinya kan. Nah itu. Jadi banyak tantangan. Allah. Allah. Alhamdulillah. Pantang dibuka ini memang apa yang tabik. Apanya? Yang macam kuyak-kuyak tu. Disusun balik. Dirapikan, dilem. Tak bisa. Tuh. Ya. 6, dibakar. 6. Tapi jangan sampah-sampah, Pak Kong. Hah? Ya boleh. Nah, iya, daripada nanti tersia-siakan. Kadang-kadang terbuang oleh kita di tempat-tempat yang tak tepat kan. Apalagi kadang anak-anak suruh buang potongnya ya. Kasan dibuang ke tong sampah kan. Makanya kalau di negeri yang menjaga itu, kalau seperti di yang tengok di Arab Saudi itu tong sampah itu ada nama tong sampah kertas-kertas terhormat. Makanya anak-anak selesai ujian kan ada kita fotokopi, diktat dan sebagainya. Tidak di tong sampah buang daerah, ada tong khusus buku-buku yang kertas-kertas terhormat yang dimuliakan. Berarti ya diktat, tahu diktatnya, catatan-catatan kuliah, catatan ilmu, ya, atau buku-buku yang tidak terpakai lagi, kata tidak bawa pulang deh, diletakkan di situ. Jelas? Nah, jadi kalau ada nanti yang seperti itu diapakan aja, dibakar sehingga tidak ada tulisan. Wallahu taala alam. Nah, baik. Tapi jangan bah kalau Quran sembrono itu jadi ke kasus dulu, contoh di Swedia. Maksudnya kan ini beda membakar untuk menghinakan dengan membakar untuk memuliakan, untuk menjaganya. Wallahu taala alam. Barangkali sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif.